kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pendidikan dan kebudayaan Bima dan Kota Bima. Yang kami hormati Bapak Safrudin selaku pengawas pembina. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belo. Yang kami hormati Bapak Yusuf MPD selaku pengawas pembina. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belo. Yang kami hormati Bapak Kepala TU beserta stafnya. Dan Bapak Ibu hadirin peserta IHT implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna menghadiri acara IHT In-House Training Implementasi Kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Belo tahun 2024. Salam dan sholawat tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Susunan acara kegiatan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka tahun 2024. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nur Syahraini SPD. Acara ketiga pengantar dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belo. Acara keempat sambutan dari Kepala Cabang Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten Bima, yang sekaligus akan membuka resmi kegiatan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka tahun 2024. Acara ke-6 doa dan acara terakhir penutup. Dan untuk mengawali acara ini, mari kita sama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Nur Syahraini SPD. Kepadanya disilakan. Marilah
bersamaan dengan kegiatan di tempat lain dan kegiatan yang sama, kita terlambat mendapat undangan, maka Ibu KCD jadi konsultasi dengan kami akan tetap hadir di SMA Negeri 1 Belo ini walaupun jam seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. Jadi terima kasih Ibu KCD sudah datang membersamai kami, memberikan penguatan kepada rekan-rekan guru dan TU yang ada di SMA Negeri 1 Belo ini. Kemudian yang selanjutnya kegiatan ini memang kami sudah hajatkan Ibu KCD karena ya, kepada pembinaan kepada kami semua belum besar di SMA Negeri 1 Belo dan berkenan kiranya nanti jadi untuk membuka kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka SMA 1 Belo tahun pelajaran 2024-2025 kita hari ini. Demikian bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Selanjutnya acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Mariatun SPD MA selaku Kepala Dinas Cabang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kepadanya disilakan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim berkumpul di aula SMA Negeri 1 Belo ini dalam rangka in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada kita. Yang menghormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Belo ini, kita ketemu lagi Pak kemarin di Pari Belo. Beliau berdua ini alhamdulillah terus mendampingi dan bersamai satuan pendidikan yang memang menjadi sekolah binaan dari beliau ini. Kemudian yang pada hormati pada banggakan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Belo yang apa itu langsung gercep lirik, posisinya dimanapun koordinasi terus jalan meskipun tidak berada di sekolah, tetapi seperti kemarin koordinasi mengenai pelaksanaan deklarasi Pak PJ Gubernur itu kita juga tidak ada di tempat Bapak Ibu, tapi alhamdulillah beliau ini cepat sekali kalau ada hal-hal mengenai kegiatan ini luar biasa. Dan teman-teman di LKKS itu kalau tidak ada Pak Muhammad Nur ini pada kelabakan, maklum beliau sudah banyak pengalaman di 35 bulan. Nah, artinya di sini pengalaman memang sudah baik sekali. Kemudian yang saya hormati para narasumber yang sekaligus garda terdepan. Beliau ini berdua ini merupakan pokoknya SDM yang sangat-sangat diandalkan di SMA kita yang kita cintai ini. Ibu itu dan Pak nah, beliau sebagai pengajar praktek. Masa orang-orang di luar itu didampingi oleh beliau, masa sekolah sendiri tidak gitu. Harus fasilitator ya, sudah fasilitator bukan pengajar praktek lagi. Beda Bapak Ibu, fasilitator itu di atasnya pengajar praktek. Jadi satu fasil itu mempunyai binaan PP 2 ya. Oh, 2 PP 10 JKP. Besok ketemu hari Minggu, Sabtu depan. Enggak. Yang angkatan. Oh, fasil itu istilahnya angkatan udara.
Karena apa? Karena bertemunya di udara. Daring. Sedangkan PP itu angkatan daratnya, ketemu di darat. Tetapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tata usaha, singkatnya Bapak Ibu hadirin peserta IHT pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berada di ruang aula SMA Negeri 1 Belo ini dalam rangka mengikuti kegiatan in-house training atau IHT implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara ini mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Belo, yang terhormat rekan-rekan Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, peserta kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025 yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah kita bisa menghadiri undangan kegiatan ini walaupun agak bergeser sedikit dari waktu yang ada di sana, tapi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Sebelum masuk ke materi, kami berdua tim dari sini sebelumnya saya sudah konsultasi dengan pelaksana harian kepala sekolah Pak Yuslim sebelum mengambil keputusan siapa yang akan menjadi pemateri pada kegiatan kita hari ini. Dipilih-pilih sama Pak Yuslim daripada pilih orang di luar, apa salahnya kita berdayakan tenaga yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina tadi, kita menyampaikan materi bukan berarti kita lebih dari Bapak Ibu, tetapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengisi kekurangan, yang punya kelebihan nanti berbagi dengan yang lain, karena pada prinsipnya di kurikulum Merdeka itu yang diutamakan adalah kolaborasi. Jadi begitu Bapak Ibu. Sekali lagi kami berada di sini bukan berarti kami lebih dari Bapak Ibu, mungkin karena pernah kalau Pak Ramiaji memang sudah 2 kali menjadi fasilitator di program pendidikan guru penggerak dan 1 kali menjadi pengajar praktik. Kalau saya sendiri 1 kali pengajar praktik dan sekarang sedang sama-sama menjadi fasilitator plus CGP rekognisi. Jadi kami ini jadi pembelajar juga jadi pemandu di program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Begitu Bapak Ibu. Ceritanya kenapa kami dipercayakan untuk menjadi pemateri di pagi hari ini. Adapun materi kita hari ini, Bapak Ibu,
Yang pertama nanti penyamaan persepsi dulu tentang RHK periode Juli sampai Desember 2024. Yang kedua, penyamaan persepsi tentang kurikulum merdeka. Baru nanti setelah penyamaan persepsi tentang kurikulum merdeka, kita ikuti materi tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu sudah kita isi pada RHK kita periode Januari sampai Juni 2024. Dan puncak kegiatan kita adalah penyusunan perangkat kurikulum merdeka. Dan bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau di dalam teori kontrol, berpikirnya menang sama menang. Jadi apapun perbedaannya, apapun pendapat Anda, sama-sama benar sesuai dengan pendapat masing-masing. Cuma tidak boleh dipandang pendapat A dipandang oleh sama B jelas tidak sama, ya. Oke. Apakah makna Mas, disiplin? jangan dulu pindah, Mas. Oh, Kita selesaikan dulu yang ini, Mas. oke, siap. Ini yang kita pakai nih teori yang mana ini? Kita sepakati dulu. Ya, di dalam kita mengontrol siswa. Ya. belum kita mengontrol siswa. Ini cuma saya sebatas ini, Pak. Ya? Ini ada pandangan dulu, Pak, ini, Pak, tentang teori. Tentang teori. Iya, maksudnya kita bahas dulu teori ini. Teori mana yang kita mau pakai? Itu tergantung Anda nanti, Pak. Pokoknya kita selesaikan dulu materi, nanti di bagian belakang Oh, kita gitu, iya. diskusi, Pak. Oke. Bagaimana? Boleh. Kita lanjut dulu ya. Ini baru melangkah satu langkah ini, Pak. Ya, saya tertarik dengan teori kontrol ini. Oke, siap. Terima kasih, Pak Yus. Baik. Apakah makna disiplin? Nah, baik. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Supaya tidak beda Itu kata disiplin. Baik. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dan akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain ya, tapi kita bisa menyatakan, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, gitu ya. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu pendapat dari Diana Gerson ya, tahun 98. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya adalah ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan buat anak didik kita. Ya. Baik, nah ini adalah teori motivasi tentang perilaku manusia. Kebiasaan kita, biasanya kita ya, kalau kita melakukan kegiatan apapun, terutama mungkin pada waktu kita masuk sekolah saja, mesti kita yang pertama motivasi. Pertama kali jadi PNS dulu motivasinya berangkat pagi apa? Apa? Motivasinya awal-awal jadi PNS? Semangat. Masa kamu semangat? Enggak. Mesti kamu ditegur sama kepala sekolah mesti itu. Ya kan? Mesti itu, nggak mungkin tidak. Semangat nih, maklum cobra. Deh, iya subuh-subuh lauk. Suasana baru ikan. Nah, kita dalam melakukan kegiatan mesti ada tendensi ada 3 ini, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu mesti. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, paling tidak sanjungan, ya. Itu mesti itu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, mesti ini ketiga-tiganya tidak terlepas ini. Setiap orang mesti akan pernah merasakan ini. Kalau bisa muncul salah satu juga boleh. Ya, boleh Bu. Baik. Motivasi yang pertama adalah motivasi eksternal karena ada ya takut dihukum ya. Kemudian yang kedua juga karena ada iming-iming imbalan. Nah, ini mesti juga termasuk motivasi eksternal. Tapi untuk menghargai diri sendiri ini dari dalam, ya. Nah, di sini ada hukuman dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya nanti adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1993 salah satunya adalah ini. Jadi dengan adanya penghargaan atau apa istilahnya, ini hadiah ya, bahasanya di sini hadiah ya. Di sini akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya otomatis semangat kalau ada hadiah, ini hadiah. Tapi pada waktu jangka panjang, Hadiah maksudnya hadiah dari orang lain atau dari instansi? penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Ya, ada hukuman seorang lain. Kalau nanti kamu juara nak, saya belikan sepeda. Ya. Ya kan? Mesti itu ada.
kita sebagai orang tua pernah melakukan itu, ya. Nah, ternyata di sini tidak penghargaan tidak efektif, ya. Jelas ini karena dia merasa terpaksa, ya. Anak akan merasa terpaksa menyelesaikan tugas karena ada iming-imingnya penghargaan. Baik, nah ini penghargaan merusak hubungan. Ada yang iri, ya. Awalnya jadi teman baik karena iri. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, jelas ini ya. Ya. Kalau penghargaan nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, oke males, ya kan? Dan ya. Misalkan awalnya dikasih 10.000, kemudian dikasih 5.000, tawarin, ya kan? Tidak akan mematikan kreativitas, jelas itu sudah. Ya. Kemudian menghargai, mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini maksudnya adalah seperti anak misalkan yang baru bisa berjalan atau baru bisa baca, dia bangga merasa bisa baca karena ada kasih penghargaan, jadi kebanggaannya terlebut oleh hadiah. Masih. Itu Bu, silakan. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, di sana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak itu saja misalnya, ya. Nah, kemudian beri pengakuan secara konsisten, jadi terus, ya. Kemudian fokus pada proses bukan hasil, ya. Pada prosesnya. Baik. Nah, ini contoh pengakuannya. Misalkan di sana pembukanya adalah kemarin saya memperhatikan, kamu perhatikan, kemudian kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalkan ada orang, ada siswa yang menolong temannya atau murid yang lain. Nah, di sana nilai kebajikannya adalah rasa empati. Ya. Di sana otomatis kata pembuka untuk kemarin saya perhatikan rasa empatimu sangat luar biasa terhadap teman yang lain. Saya acungi jempol atau ya terima kasih atas rasa empatinya. Nah, gitu ya. Kemudian di sana juga ada pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, di sana ada kepedulian, maka saya menghargai atas rasa pedulinya. Ya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, rasa tanggung jawab, di sana terima kasih untuk rasa tanggung jawab yang sudah kamu tunjukkan, yang misalnya seperti itu, ya. Nah, coba ini. Misalkan di sana ada tindakan guru. Misalkan di sana suruh mencatat, anak itu suruh mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu di situ menurut sebagai hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Hukuman. Tidak itu keras.
Terus kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, konsekuensi apa hukuman? Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi pilihannya. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Hah? Penghargaan supaya sehat. Oke, coba kita perhatikan. Nah, yang di sana. Itu ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman ya. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJB adalah konsekuensi. Okay. Baik, coba di sana. Hukuman dan konsekuensi di situ ada perbedaannya, yaitu kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ya. Nah di sana kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia merasa malu atau cuma sebentar aja pada kondisi itu aja ya. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan, ini pengaruh dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan, jadi responnya, aksi reaksi ya, sebab akibat. Okay. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian lalu hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Mas, panas kita nih mas. Panas, oke. Panas ya. Saya khawatir begini mas Ram. Ya. Terkadang anak sekarang ini kan sudah bisa pandai membandingkan. Ketika misalnya ada taruhlah 10 guru lah yang masuk di satu kelas. Di antara 10 guru itu menggunakan teknik dan teori yang berbeda. Si A misalnya ketika memberikan hukuman kepada anak dengan
tadi cara tersendiri. Ada dengan kekerasan, kemudian baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Jangan heran Bapak Ibu guru, ya. Kalau sekiranya anak didik kita mungkin bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, ya. Makanya kita juga harus hati-hati, ya, menghujat, mencaci atau memanggil anak-anak itu dengan sebutan-sebutan yang tidak enak didengar, ya. Makanya ini maksud saya, kalau sekiranya kita samakan dulu persepsi itu, agar anak-anak juga punya persepsi yang sama tentang SMA Belo ini mau dibawa kemana arah, ya, perilaku positifnya, ya. Apakah hanya sekedar ngomong doang, ya, atau sikap dan perilaku tadi. Oke, terima kasih Mas. Membuat merasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Nah, disinilah nanti, nah ini salah satunya. Hukuman di sini adalah membuat identitas gagal. Ya, hukuman selalu akan dia membuat anak-anak itu menjadi identitas yang gagal. Ya, kemudian di sana ada konsekuensi dan restitusi adalah identitas yang sukses. Kenapa? Di sana karena hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan untuk konsekuensi sesuatu harus yang terjadi, dan restitusi di sana adalah situasi yang merupakan pilihan. Dan kemudian di sini juga hukuman juga tidak akan merasa nyaman buat murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kalau konsekuensi dia akan merasa nyaman pada saat itu aja, ya. Tapi untuk restitusi dia akan menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Motivasinya yang dibentuk. Nanti begitu, Pak, ya. Ini masih langkah, Pak. Nanti saya lanjutkan terus sebentar, Pak. Yang tidak ada di SMA Belo itu 2, Mas. Terima kasih dan mohon maaf. Nah, nanti Pak. Ya. Itu bagian dari budaya positif loh, Pak. Baik. Baik, ini juga pada intinya adalah nanti hukuman akan selalu membuat sistem tidak akan berjalan, ya, bila murid tidak takut. Itu hukuman. Jelas anak akan, kalau lagi yang melawan itu nggak berjalan untuk hukuman. Tapi untuk konsekuensi memerlukan monitoring, ya. Dan pada restitusi biasanya murid belajar akan bertanggung jawab tentang perilakunya, ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Tapi kalau konsekuensi dia membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan fokus untuk restitusi adalah fokus pada pemecah masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman di sana peraturannya adalah kamu harus, ya. Tapi kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Untuk restitusi di sana, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, pertanyaannya seperti itu. Dan kemudian di sana murid atau anak yang membenci peraturan, hukuman itu resikonya ke sana. Kemudian konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, hukuman otomatis negatif. Kemudian nanti konsekuensi netral, dan restitusi hasilnya adalah positif. Baik. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri,
Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi adalah fokus pada solusi, dan restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada ciri-ciri restitusi. Nah, ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Baik, coba di situ, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Bapak? Untuk menjaga keselamatan ya, kesehatan ya. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk belajar disiplin, untuk kedisiplinan ya. Oke. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya seperti ini. Tujuannya adalah peraturan menggunakan helm, tapi tujuan utamanya apa? Kan keselamatan. Intinya di situ keselamatan. Utamakan keselamatan dan kesehatan ya. Gitu. Baik. Nah, ini maksudnya ya, dengan kita mencoba menerapkan peraturan kelas, tujuannya nanti kita akan muncul keyakinan, karena di sini peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu bahasanya adalah to the point ya, misalkan dilarang membuang sampah pada dilarang memasuk pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan di pada tempatnya. Ini gak konsentrasi. Maksudnya pada tempatnya yang salah, Mas. Pada tempatnya yang salah. Padahal tujuannya apa? Di sana adalah tanggung jawab, ya, kebersihan. Jadi antara peraturan kelas dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda bahasa kan sebenarnya, beda makna. Kalau peraturan kelas dia to the point pada intinya, tapi kalau keyakinan kelas adalah apa? Lebih umum dia. Lebih umum. Misalkan anak disuruh kalau sudah selesai memakai mungkin alat-alat lab ya, kembalikan kepada tempatnya. Nah, maknanya apa itu? Maknanya apa? Menanamkan disiplin. Tanggung jawab apa yang sudah dilakukan, ya kan? Itu. Jadi di sana misalkan kita ingin menjadi anak yang bertanggung jawab banyak, berarti tidak hanya apa yang sudah dipakai atau juga misalkan menjatuhkan pulpen temannya, ya, tanggung jawab mengambil, mengembalikan, ya. Dengan kata tanggung jawab ini banyak yang termuat, gitu loh, ya. Oke. Dengan maksud di sini setelah peraturan kelas, keyakinan kelas ada terbentuk keyakinan kelas dengan harapan nanti bisa lebih menjadikan kebiasaan, ya. Kebiasaan akhirnya membuat lingkungan yang
positif, ya. Nah, setelah itu secara otomatis akan kita sudah menerapkan budaya positif, ya, seperti itu. Baik, nah di sini mana yang merupakan keyakinan dan mana keyakinan kelas dan mengapa? Coba perhatikan. Di sini datang tepat waktu mengucap salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah tertib. Di sini ada, nah sudah tercantum ini ya keyakinan kelasnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas ini lebih umum, ya kan? Bahasanya lebih umum, lebih luas maknanya, mantap, ya, betul. Nah, ini harapannya, jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, ya. Dengan begitu, dengan kita bisa membuat keyakinan kelas, nanti paling tidak kita akan punya pertama adalah konsekuensi. Bisa kita tanya konsekuensinya apa ke anak-anak. Kemudian paling tidak yang kedua nanti ditanya, bisa kita tanya untuk perbaikan ke depan. Mau jadi apa mereka? Kalau selalu melanggar keyakinan yang mereka sudah buat sendiri, bagaimana dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh orang lain? Yang dibuat dengan diri sendiri aja dilanggar. Nah, ini yang bisa kita apa istilahnya bangun motivasi dari anak-anak, ya, itu harapannya. Pak Yus bagaimana? Ini baru ya sebentar ya. Baik. Nah ini mantap parah. Oke. Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelasnya apa kira-kira? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab tadi sudah ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Saling menyayangi. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Nah, cinta damai. Oke. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nah, saling menyayangi. Saya mendengar jawabannya ya. Kemudian dilarang apa tadi? Bergantian atau menunggu giliran. Giliran apa, Mas? Hah? Giliran apa? Giliran ya giliran. Gunakan masker. Nah, masker yang satu bergantian. Giliran. Bergantian menunggu giliran ya. Ini kita katakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan Ya, dalam kelas. kelas, berarti dalam kelas. Nah, izin, boleh. Mau antri giliran ke WC, boleh. Ambil air wudhu, mantap, ambil agama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa ini keyakinan kelasnya? Hati-hati. Nah, boleh. Baik, kalau perhatikan Bapak Ibu. Nah, itu. Tanggung jawab menghormati orang lain, komitmen, keselamatan menghormati orang lain, ya, kesehatan menghormati orang lain, bersabar, ya.
Oke. Ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin. Oke. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan, nanti dilanjutkan sama Bu Jaitun ya. Ini masih berkelanjutan ya, tentang masih 5 kebutuhan dasar manusia ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi diri kita masing-masing, kita berada di posisi yang mana? Posisi kontrol ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan atau kasus, ada dua kasus. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi itu adalah kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Pertanyaannya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Untuk bisa menjawab ini kita lihat dulu tadi posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang paling bawah. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Manajer itu posisi paling atas. Ini 5 posisi kontrol kita. Nanti kita akan bisa refleksi diri masing-masing berada di posisi yang manakah kita, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dan tentunya masing-masing posisi ini ada sisi positif negatifnya. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Guru-guru yang menetapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa
Iya Bu Guru, Putri kesal dong sama Dafa Bu. Kenapa kesal? Dafa sering nyontek punya Putri. Bukan hanya pekerjaan rumah saja, tapi pekerjaan lain Dafa selalu nyontek punya Putri Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau Putri kesal. Jika ibu ada di posisi Putri, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Putri lakukan terhadap Dafa? Putri marah-marah dong ke Dafa Bu. Putri lempar bukunya Dafa. Pasti ada alasannya kenapa Putri berbuat seperti itu. Iya Bu, Putri udah capek-capek ngerjain pekerjaan rumah Putri. Masa Dafa keenakan minta nyontek punya Putri dan tidak mau berusaha sendiri? Wajarlah kalau Putri merasa marah. Karena Putri tidak rela kan kalau PR-nya dicontek sama Dafa. Ibu sangat menghargai sikapnya Putri. Putri tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya Putri memukul Dafa. Tidak dipukulkan Dafanya? Tidak Bu. Tidak. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Putri tadi yang marah-marah ke Dafa sampai memukul meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Menurut Putri, keyakinan apa yang telah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut Putri, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting Bu, karena saling menghormati antar teman kita dapat menghargai dan menghormati teman kelas kita. Kalau menurut Putri itu penting, keyakinan apa yang harus Putri lakukan pada saat Putri marah? Bersabar Bu. Bersabar. Iya. Putri bersedia melakukan itu? Bersedia. Apa yang Putri lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Putri harus bersabar dan menahan diri Putri. Jika kalau ada teman Putri seperti Dafa tadi yang menyontek punya Putri, Putri akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau guru wali kelas Putri. Iya, bagus sekali Putri. Tepat sekali tindakan yang Putri ambil. Tetap semangat ya Nak. Iya Bu. Iya, semangat untuk belajar. Dan sekarang kembali ke kelas. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama.